Ya, berkaitan dengan reshuffle kabinet kedua, kan sudah selesai kabinet pertama, reshuffle-nya yang kedua. Berulang-ulang saya katakan bahwa reshuffle atau penggantian menteri ataupun sejenisnya pergeseran jabatan di dalam suatu institusi, apalagi ini negara, itu sering orang mendesak supaya segera melakukan reshuffle, segera ganti ini, segera. Itu kan pendapat yang menurut alam demokrasi tidak ada yang salah. Tetapi melakukan reshuffle tidak seperti kalau ada tuntutan, ada aspirasi langsung diganti seperti itu. Ya, seperti makan cabai langsung pedas. Banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Banyak hal-hal yang harus dipikirkan Bapak Presiden baru melakukan reshuffle. Termasuk pemilihan personil, informasi-informasi baik yang pro dan kontra, itu semua ditampung. Barulah melakukan reshuffle. Nah, terkait dengan reshuffle penggantian dari menjadi ada 6 ya. 6 orang, ada pergeseran jabatan. Itu sudah berulang-ulang saya katakan itu adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan itu adalah hak presiden. Jadi yang lebih tahu adalah Bapak Presiden. Bahwa banyak tukang ramal di luar bahwa ini adalah lebih hebat, itu lebih hebat, ini unggul, ini apa, ini korengan, ini jelek apa, itu biasa. Tapi yang paling tahu mana yang pantas untuk dipilih oleh Bapak Presiden adalah Bapak Presiden sendiri. Ada satu falsafah hidup dia katakan, kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Artinya penempatan menteri pembantu presiden itu adalah diharapkan dan sangat diharapkan, ditekankan oleh Bapak Presiden bagaimana para menteri pembantu presiden ini melakukan kerja kinerja yang terbaik, merubah sesuatu yang tidak sempurna menjadi sempurna, merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi muaranya itu adalah membuat supaya masyarakat merasa dilayani, merasa diperhatikan, merasa diberikan fakta-fakta, bukti-bukti bahwa memang kita sedang mengurus ke arah supaya lebih sejahtera. Jadi jangan hanya foto di jalanan bergelimbangan, bendera apa semua, tetapi fakta ini yang dituntut masyarakat. Dan itu Pak, Bapak Presiden mencoba menempatkan orang-orang yang tentu diharapkan maksimal akan melakukan tugasnya sesuai pembidangannya. Ya, banyak penempatan-penempatan ini menurut saya reshuffle kedua ini menurut saya oke lah, pendapat orang ada yang kurang, tapi kalau saya pribadi terima kasih Bapak Presiden, langkah-langkah ke arah yang lebih baik sedang dilakukan dan akan dilakukan dan terus dilakukan serta terus menerus akan dilakukan. Menyambut itu. Ya, kalau penggantian Menteri Keuangan ya, dari Ibu Sri Mulyani ke Pak Purbaya, saya kira itu juga hak prerogatif Presiden. Pertimbangannya tidak aja dari satu sudut kan. Ada anggapan bahwa Bapak Purbaya kurang pengalaman, kurang hubungan internasional. Tidak apa-apa, nanti akan menyesuaikan juga. Tetapi diharapkan dari Bapak Purbaya, efisiensi keuangan negara itu mesti dicapai dengan baik. Yang kedua, jumlah hutang-hutang dari pengutang itu harus tercipta. Berapa surat berharga nasional, berapa sertifikat syariah, berapa hutang BUMN, berapa penyertaan modal negara di BUMN, berapa utang-utang yang dalam bentuk dolar di luar sistem anggaran pendapatan belanja negara. Itu harus bisa terpetakan sehingga kesulitan-kesulitan yang ada. Jangan 7 bulan, 8 bulan lalu bilang utang kita 8.100 triliun. Kok 3 minggu lalu sudah mencapai 10.236? Apa maksudnya? Inilah tentu Menteri Keuangan yang baru bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dan tentu
Kembali lagi, kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Untuk apa kucing putih kalau hanya ngeong saja tikusnya banyak? Banyak penggelapan, banyak korupsi, banyak macam-macam. Penggelapan uang negara dengan tidak semestinya, dan di luar sana rakyat sengsara, mau beli beras saja susah. Lapangan kerja susah. Dalam memandang masalah dinamika pemerintahan maupun pelaksana pembantu presiden, saya selalu, walaupun kan manusia itu terdiri dari kekurangan, kelemahan, kekurangan, dan keunggulan juga dia punyai. Tapi saat seorang manusia yang memiliki kesadaran yang dalam, diberi kepercayaan, dia harus menonjolkan keunggulannya, bukan menonjolkan kekurangannya. Masuk ke dalam pemerintahan langsung menggarong uang negara, bukan itu. Kalau dia pernah menggarong, silakan. Tapi kalau masuk sini, berubahlah ke arah yang lebih baik. Supaya hidupnya sebagai menteri dapat memberi cahaya kepada rakyat Indonesia. Dan teristimewa, kesetiaannya harus paripurna kepada presiden. Saya ingin tegaskan, saat kita hidup sebagai rumah tangga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara, upayakan supaya tidak lagi mengungkit-ungkit masa lalu yang penuh kekelaman, kepahitan hidup, dan lain-lain, kesalahpahaman. Tidak usah jauh-jauh. Pak Prabowo aja banyak dihina masa lalu. Saya ada berkasnya. Saya ada bukunya. Tetapi Pak Prabowo berusaha melupakan kepahitan dan perselisihan perbedaan pendapat itu. Dan dia berangkat ke depan sebagai seorang negarawan, seorang manusia yang memaafkan semuanya itu. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memampukan dia untuk memimpin sesuatu dengan baik. Kalau tidak ada suka mengingat kesalahan orang lain, kita tidak akan pernah hidup secara sejahtera. Pasti. Ampunilah mereka, maka kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan tentang Pak Jamil Tianiago. Beliau pernah ke Sumabri, pernah bermacam-macam jabatan dipegang, terlahir Kostrat. Kalau saya tidak salah, Pak Jamil Tianiago itu Batalion 330 dan Pak Prabowo Batalion 332. Kalau saya tidak salah ya. Sebab tidak ada catatan sedikit pun. Saya ulangi, tidak ada catatan sedikit pun tentang Bapak Letnan Jenderal Jamil Tianiago yang juga telah dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal sekarang. Tidak ada catatan apapun yang terkait hal-hal yang salah dalam karirnya itu. Beliau clear and clean. Nah, terkait dengan Komisaris Jenderal Ahmad Dhafiri yang telah dinaikkan juga pangkatnya menjadi jenderal polisi, ya, karir beliau itu luar biasa, mulai dari Polres, mulai dari Polda, berulang-ulang itu ada 3 kali Polda, dan juga di Badan Intelijen Keamanan Polri, dan juga menjabat sebagai wakil Kapolri. Nah, dalam karirnya saya kenal beliau ini waktu masih sama Pak Suhardi Alyus di Polda Jabar. Saya kenal, dan dalam perjalanan beliau ini saya sendiri kaget karena begitu cepat dia dipensiunkan. Ya, padahal masih muda. Orang-orang ini adalah sangat diperlukan negara untuk melakukan berbagai, karena ada kasus besar sekali, dia ketuanya, dia menegakkan satu aturan dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa segan. Ada kasus besar yang ketuanya itu dia putus itu. Itu adalah bagian dari prestasi di mana identitas sebagai polisi berada pada penegakan hukum. Itu Pak Ahmad Dhafiri. Dan kalau sekarang dikasih jabatan adalah pembantu penasihat khusus bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta reformasi kepolisian, maka saya kira ini adalah Ahmad Dhafiri adalah tepat. Saya ulangi, sangat tepat dengan jabatan seperti itu, sangat tepat.
Karena beliau memiliki pandangan jauh ke depan, rasa hormat yang tinggi, dan saya tekankan Pak Ahmad Dapiri bukan orang yang susah ditemui, orang rendah hati, sehingga dimungkinkan dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jalan dalam sepanjang hidupnya. Jadi ya dengan penempatannya tentu komunikasi dengan pihak polisi dalam rangka tidak usahlah bicara terlalu tinggi. Nah, dalam rangka penyempurnaan berbagai hal di lingkungan Polri, itu bisa dilakukan tanpa membuat kegoncangan dan lain-lain. Karena polisi ini di berbagai tempat sebetulnya dalam negara ini terdapat kekurangan yang banyak sekali. Maka pekerjaan Bapak Presiden itu tidak usah dihebohkan seperti akan melakukan yang sangat luar biasa ke polisi. Biasa-biasa aja. Ya, kalau ada penyempurnaan itu biasa-biasa aja. Kan kita sudah sepakat setiap hal yang kurang akan disempurnakan. Yang sempurna akan ditingkatkan. Sudah sepakat itu. Bapak Presiden memahami itu. Kalau Pak M. Kodari, Pak Muhammad Kodari itu saya ketemu waktu 17 Agustus. Sempat saya bercanda bahwa bajunya kok bagus sekali. Ini mahal saya bilang. Iya kan. Kami bercanda, dia ya apa candain saya candain. Saya pikir siapapun yang ditempatkan Bapak Presiden kepada masyarakat, kita di sini pada media berusaha menghormati Bapak Presiden. Beri kesempatan Bapak Presiden untuk menempatkan orang yang menteri sebagai pembantu presiden, dan beri kesempatan Bapak Presiden untuk menilai siapa-siapa yang ditempatkan. Ya, tentu tetap aja kita ingin supaya kayak tadi itu tikus apa kucing apapun kalau dia tidak bisa tangkap tikus ya sia-sia lah ya toh. Ya, banyak kan orang bisa bicara di televisi dikira masalah sudah selesai. Enggak lah. Buktikan di lapangan. Ya, maka seharusnya kalau zaman dulu itu setiap menteri itu rapat di istana, diajukan setiap triwulan ada bukunya apa yang dilakukan, apa hambatannya dan bagaimana anggarannya bagaimana. Ini ditulis rahasia, kemudian masuk seknet, kemudian diperiksa di lapangan. Kalau berbohong, ini masalah penilaian. Ya, Pak Jun, ya saya kira wartawan lah memberikan atensi, memberikan masukan lah. Karena dia Bapak Menteri Keuangan perlu masukan banyak. Karena tahun 98, 99, tahun 2000 itu kehilangan 450 triliun itu kredit macet, hanya bisa 139 triliun diselamatkan, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Muncul BLB 145,5 triliun, hanya 30 triliun diselamatkan. Muncul lagi karena ekonomi tidak jalan tahun 2000, muncul namanya KLBI. Bukan BLB aja, kredit likuiditas Bank Indonesia, cetak uang. 650 triliun dikasih 26 bank, tapi sampai sekarang nggak tahu hutan rimbanya. Tentu itu menjadi catatan. Jangan sampai menggelontorkan uang negara seperti penyertaan modal negara di dalam badan usaha milik negara yang tidak tahu hutan rimbanya sekarang. Ya, hutang-hutang BUMN juga tidak diumumkan. Nah, sisi lain di luar RAPBN masih ada permintaan tiap hari, minta 400 juta US dollar, 1,5 miliar US dollar. Apa ini? Saya berulang-ulang waktu sebelum penggantian menteri, saya bilang, Bapak Presiden ditusuk dari belakang. Jadi, memang betul 200 triliun itu, tapi ini juga Bang agak sulit menyalurkan ya. Ya, enggak apa-apa lah. Serahkan aja Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan sambil kita doakan supaya ini tidak ada kebocoran. Dan jangan sampai 200 triliun itu terarah kepada membiayai proyek-proyek orang tertentu. Saya ulangi, jangan sampai 200 triliun terarah kepada membiayai proyek-proyek orang tertentu yang sudah lama bersinggungan dengan Ibu Sri Mulyani. Reshuffle yang dilaksanakan Bapak Presiden tentu mempunyai nilai mempunyai pengharapan yang sangat besar agar ke depan ini kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita akan lebih baik lagi dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian,
kita menggantungkan harapan kepada semua menteri yang dipercaya oleh Bapak Presiden agar bisa melayani masyarakat. Satu hal yang saya ingin titipkan, jangan sampai menteri itu susah ditemui, sehingga Bapak Presiden aja gampang menemui, tapi menteri itu seperti raja-raja, itu aja.